Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pada hari ini Ibu akan membahas tentang soal-soal ujian akhir semester 1 Kimia kelas 11 APL bagian kedua. Pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan pembahasan soal-soal UAS semester 1 Kimia kelas 11 APL bagian pertama, yaitu membahas soal nomor 1 sampai dengan 6. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan pembahasan soal-soal untuk nomor 7 sampai dengan 12. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat anak-anak sehingga lebih memahami materi-materi yang sudah dipelajari. Pembahasan soal-soal UAS Kimia kelas 11 APL nomor 7 sampai dengan 12. Soal yang ketujuh, sebanyak 0,1 mol urea dilarutkan dalam 500 gram air. Berapa konsentrasi larutan yang terjadi jika pilihan A 0,05 molar, B 0,02 molar, C 0,02 molar, D 0,2 molar, E 0,5 molar. Mana jawaban yang paling benar? Baik, sebelum kita menjawab soal ini tentunya kita harus tulis diketahui dan kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang ada. Ya, baik. Yang diketahui di sini adalah N, yaitu mol sebesar 0,1 mol. Dan juga P, yaitu 500 gram air. Yang ditanyakan adalah berapa molar atau konsentrasinya berapa. Kita ingat bahwa rumus untuk mencari molar adalah gram per mr dikali 1000 per P. Ya, nah gram per mr ini bisa diganti dengan mol. Jadi rumusnya M sama dengan mol dikali 1000 per P, di mana P-nya sama dengan 500. Maka adalah molnya adalah 0,1, jadi M molar sama dengan 0,1 kali 2. Hasilnya adalah 0,2 molar. Maka jawaban yang paling benar adalah D. Ya, yaitu 0,200 molar itu sama juga dengan 0,2 molar. Lanjutkan soal yang berikutnya. Yang ke-8, zat non-elektrolit sebanyak 15 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Larutan ini mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Tetapan kenaikan titik didih KD molar airnya adalah 0,52 derajat Celcius per M. Berapa massa molekul relatif zat non-elektrolit tersebut? Di mana A pilihannya adalah A30, B60, C75, D90, dan E150. Baik, untuk menjawab soal ini juga kita tidak bisa langsung menentukan, tetapi harus kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus yang ada. Ya, kita ingat rumus delta TD ada dua macam, yaitu rumus pendek dan rumus panjang. Di mana rumus pendeknya adalah delta TD sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut, di mana titik didih pelarut air sebanyak 100 derajat Celcius. Ya, sedangkan rumus panjangnya delta TD sama dengan KD dikali M. Karena ini non elektrolit, maka kita menggunakan hukum Raoul, yaitu delta TD sama dengan KD kali M, di mana M-nya adalah gram per mr kali 1000 per P. Baik ya, kita lihat diketahui di sini gramnya adalah 15 gram, titik didih larutannya adalah 100,52 derajat Celcius, massa pelarutnya atau P sama dengan 200 gram, dan tetapan airnya titik didih air atau KD sama dengan 0,52 derajat Celcius per M. Yang ditanya adalah MR-nya. Berapa MR-nya? Baik, kita masukkan ke dalam rumus. Kita masukkan rumus pendek terlebih dahulu. Delta TD sama dengan titik didih larutan dikurangi 100. 100 adalah titik didih air.
Jadi 100,52 dikurangi 100 sama dengan 0,52. Delta TD-nya sudah diketahui. Nah, kita tahu rumus panjang delta TD adalah KD kali M, di mana M adalah gram per mR kali 1000 per P, di mana KD-nya diketahui 0,52. Maka MR bisa dicari dengan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui. Ya, delta TD sama dengan 0,52 dikali 15 per mR kali 1000 per 200, di mana delta TD-nya sudah kita cari besarnya 0,52. Maka delta TD kita masukkan 0,52 sama dengan 0,52 kali 15 per mR kali 5. 0,52 dengan 0,52 ini bisa kita coret. Jadi hasilnya 1. Jadi 1 kali silang dengan mR sama dengan 15 kali 5. Maka mR-nya sama dengan 75 gram per mol. Ya. Maka jawabannya adalah C. Ya. Kita lanjutkan soal yang berikut. Nomor 9. Titik didih larutan yang mengandung 190 gram MgCl, MR MgCl diketahui sama dengan 95 dalam 1 kg air adalah titik-titik-titik, di mana Kb air adalah 0,52. Baik, titik didih larutannya diketahui, yang ditanyakan. Ya, di sini pilihan jawabannya A, yaitu A 100,26 derajat Celcius, B 100,78 derajat Celcius, C 101,04 derajat Celcius, D 102,08 derajat Celcius, dan E 100,312 derajat Celcius. Tentunya kita harus hitung terlebih dahulu sehingga kita dapat mengetahui titik didih larutannya. Ya, kita tahu rumusnya adalah delta TD sama dengan KD dikali M. Baik, karena ini MgCl2 adalah larutan elektrolit, maka kita menggunakan rumus faktor Van Hoff. Ya, di sini diketahui gramnya ada 190, mR 95, Kb-nya 0,52, massa pelarut atau P adalah 1000 gram, N itu adalah banyaknya ion sama dengan 3. Dari mana 3? Mg1, Cl-nya 2. 1 tambah 2, maka jumlah ionnya adalah 3. Ya, karena ini adalah larutan elektrolit, jadi rumusnya adalah menggunakan rumus Van Hoff, ya, di mana delta TD sama dengan KD dikali M dikali faktor Van Hoff. Apa itu faktor Van Hoff? Faktor Van Hoff adalah 1 plus N min 1 dikali alfa. Maka rumusnya delta TD sama dengan 0,52 dikali gram per mR kali 1000 per P dikali 1 plus N min 1 dikali alfa. Berapa N-nya 3? Ya, kita cari 3. Alfanya berapa? MgCl2 adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka alfanya adalah 1. Dia termasuk elektrolit kuat. Ya, jadi delta TD sama dengan 0,52 dikali 190 dibagi 95 kali 1000 per 1000 dikali 1 plus 3 min 1 kali 1. Maka delta TD sama dengan 0,52 dikali 2 dan dikali 3. Hasilnya adalah delta TD 3,12. Jadi titik didih larutannya titik didih air ditambah dengan delta TD. Jadi 100 ditambah 3,12 derajat Celcius. Hasilnya adalah titik didih larutannya 103,12 derajat Celcius. Jawabannya apa? Kita lihat tidak ada yang sama, ya. Maka ya, untuk soal ini tidak ada jawaban, maka kita buat bonus. Ya, karena jawabannya tidak ada. Ya, kemungkinan ini salah pengetikan di E harusnya 103 di koma 103,12 derajat Celcius. Jadi untuk jawaban nomor 9 adalah besarnya 103,12 derajat Celcius. Soal yang ke-10. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisis yang hanya ditentukan oleh titik-titik. A. Massa zat pelarut, B. Massa zat terlarut, C. Volume air, D. Titik didih, E. Berat jenis. Baik, yang memperhatikan penjelasan Ibu dari nomor sebelumnya,
tentunya bisa menjawab soal nomor 10 ya. Ingat bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang ditentukan oleh konsentrasi larutan, di mana konsentrasi larutan berarti tergantung sekali dengan massa zat terlarut. Ya, jadi kita tahu ya sifat koligatif larutan ini dipengaruhi oleh massa zat terlarut. Maka jawaban daripada soal nomor 10 adalah B, yaitu massa zat terlarut. Ya, kan soal yang ke-11. Zat-zat yang dalam air menghasilkan ion hidroksida adalah definisi basa. Ini dikemukakan oleh siapa? A. Lewis, B. Arrhenius, C. Dalton, D. Bronsted, E. Lowry. Mana yang paling tepat jawabannya? Kita tahu bahwa asam dan basa pengertian yang pertama adalah Arrhenius yang menciptakan atau yang menemukan. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Maka jawaban pada soal nomor 11 adalah B. Ya, kita lanjut. Berikutnya adalah soal yang ke-12 atau soal yang terakhir pada bagian kedua. Reaksi gas amonia dalam air berikut ini yang tepat adalah titik-titik-titik. Ya, kita lihat mana reaksi yang paling tepat. Ya, reaksi yang paling tepat kita tahu amoniak. Ya, amoniak adalah hasilnya ya ini. Amoniak ditambah air akan menghasilkan NH4OH. Jadi mana ya NH4OH? Yaitu jawabannya adalah yang B. Ya, NH3 ditambah dengan H2O. H2O ya ini. NH3 ditambah H2O adalah sama dengan NH4OH. Ya, hanya penulisan pada B ini duanya harusnya maju ke depan ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu NH3 ditambah H2O adalah hasilnya NH4OH. Baik, jadi itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk soal-soal kimia UAS pada bagian kedua. Ya, nanti selanjutnya pada video berikutnya Ibu akan lanjutkan soal-soal yang lain sampai dengan selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat buat semuanya. Demikianlah ya penjelasan Ibu tentang pembahasan soal-soal UAS kimia pada semester 1 bagian kedua. Mudah-mudahan ya kalian adalah siswa SMK ya yang memiliki sifat kreatif, inovatif, kompeten dan siap kerja sehingga kalian semua dapat terjun ke dalam lapangan pekerjaan dengan siap dengan bekal ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan. Baik ya, demikiannya penjelasan Ibu ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.